Pemirsa, ratusan warga mengamuk dan juga menghancurkan tembok dua bangunan rumah milik tersangka dugaan pembunuhan polisi di Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Aksi ini dipicu kemarahan warga karena penyidik dinilai lamban menetapkan tersangka lain selain istri korban Bribtu Rizka Sintiani dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko Faskareli. Rumah Bribtu Rizka Sintiani, tersangka pembunuhan suaminya sendiri Brigadir Esko Faskareli, diamuk ratusan warga Dusun Nyiur, Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Hanya rumah Bribtu Rizka, massa juga merusak rumah kakek tersangka, bahkan sejumlah alat elektronik dan kendaraan bermotor juga ikut dirusak massa. Petugas kepolisian yang ada di lokasi tidak dapat berbuat banyak karena jumlah massa lebih banyak. Mereka marah lantaran penyidikan dinilai lamban dan tak kunjung menetapkan tersangka lainnya dalam kasus ini. Padahal berdasarkan hasil pendampingan psikologis terhadap dua anak korban, mengungkap sejumlah keterangan penting yang menguatkan dugaan terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh tersangka lain. Kita 2 bulan lebih kita menunggu sabar dengan aturan undang-undang yang ada di Republik Indonesia. Kami menahan masyarakat kami, keluarga besar kami. Sudah ada pengakuan dari anak kami menyebut nama persis. Kenapa belum diambil? Anak almarhum ini sudah menyebut nama-nama itu. Kenapa tidak diambil? Ya. Ada apa? Ini menyakiti perasaan kami. Kami sangat tersakiti. Kericuhan mulai mereda setelah adanya dialog bersama polisi dipimpin oleh Kapolres Lombok Barat AKBP Yasmara Harapan. Iya, karena status dia itu masih dalam penyidikan. Iya, saya mengerti. Tersangka. Saya mengerti, Pak. Polisi punya domain untuk menahan. Iya, atau diamankan kalau dengan prosesnya ada. Iya, saya mengerti, Pak. Hingga menjelang sore, massa masih berada di lokasi kejadian, sementara situasi berhasil terkendali oleh sejumlah tokoh masyarakat kedua desa, termasuk Kepala Desa Jembatan Gantung yang langsung turun. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One, mengabarkan. Pemirsa, ledakan besar terjadi di sebuah bangunan berlantai 4 di Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten pada Rabu malam. Pasca kejadian, kondisi gedung Nukleus Farmasi porak-poranda dan kini sudah diberi garis polisi. Berikut liputan reporter TV One Putri Sofia dan juga juru kamera Rian Syahrul. Sebuah gedung perkantoran sekaligus tempat produksi obat-obatan di Jalan Jombang Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Rabu malam kemarin ini meledak, pemirsa. Dan memang dari situasi terkini yang bisa kami gambarkan kepada Anda, inilah gedung Nukleus Pharma yang terjadi ledakan pada sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat pada Rabu malam kemarin. Dari ledakan ini berdampak cukup parah pada bagian gedung perkantoran sekaligus produksi obat-obatan ini. Nampak di layar kaca Anda bahwa di bagian depan gedung ini memang sudah sepenuhnya hancur sehingga ini mengekspos bagian dalam gedung, dan memang diduga ledakan pertama kali ini terjadi di lantai paling atas gedung Nukleus Pharma, tepatnya di lantai 4. Karena kalau kita lihat sendiri, pemirsa, ini di bagian lantai 4 paling atas justru ledakan yang terjadi cukup parah. Ini di sisi samping dan juga belakang gedung ini hancur dan berdampak ke gedung di bagian sebelahnya. Dan kami akan perlihatkan kepada Anda bagaimana dampak yang terjadi di salah satu gedung yang berdampingan dengan gedung Nukleus Pharma. Dan dari pantauan kami, juru kamera kami Rian Syahrul akan memperlihatkan kepada Anda bahwa inilah dampak dari ledakan tersebut. Tidak hanya menghancurkan bagian gedung, tetapi ada salah satu kendaraan roda 4 yang ikut menjadi imbas ledakan yang terjadi pada Rabu malam kemarin. Dan memang untuk sementara, memang dari pihak Polres Metro Tangerang Selatan juga telah mengerahkan tim penjinak bom dari Satuan Brimob Polri, namun memang diketahui tidak ada indikasi adanya bom ataupun tidak ada residu peledak yang sudah disisir di TKP begitu pada dini hari tadi. Dan pada
Kamis siang ini memang terpantau memang sudah ada tim dari Puslap-4 Bareskrim Polri yang sudah menyisir TKP untuk mengetahui ataupun menyelidiki bagaimana ataupun apa penyebab dari ledakan ini, apakah ada bahan kimia yang terindikasi sebagai bahan peledak ataupun ada barang-barang bukti nanti lainnya akan dibawa ke laboratorium milik Puslap-4 tim Bareskrim Polri. Untuk sementara dari Tangerang Selatan, Putri Sofia Rian Syahrul, TV One mengabarkan.